19 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program BPG dalam jabatan, di mana di dalamnya ada mengenai petunjuk teknis melakukan penilaian untuk hasil belajar mahasiswa program studi BPG dalam jabatan tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai bab 4 penilaian untuk mahasiswa program studi BPG dalam jabatan. Namun sebelum saya menjelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, berdasarkan perdirjen yang saya tunjukkan di awal tadi, yang dimuat pada laman bpg.kemdikbud.go.id, disebutkan untuk bab 4 ialah mengenai penilaian, di mana untuk penilaian harus memenuhi prinsip valid, reliable, objektif, adil, sistematis, akuntabel, berkelanjutan, berorientasi pada tujuan, terpadu, dan terbuka. Sedangkan untuk acuan penilaian hasil belajar mahasiswa, yaitu dengan menggunakan, di mana untuk teknik penilaian yang digunakan untuk menetapkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa ialah dengan teknik tes dan non-tes. Untuk teknik tes bisa digunakan yaitu tes verbal, tes tulis atau tes lisan, dan tes non-verbal berupa tes kinerja atau penampilan. Untuk teknik non-tes bisa digunakan untuk melengkapi penilaian yang dilakukan dengan tes, meliputi pemberian angket, wawancara, observasi non-tes, analisis isi dokumen. Selanjutnya, teman-teman, untuk prosedur penilaian itu ada yang pertama penilaian mata kuliah yang terdiri dari pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan PPL. Nah, untuk teman-teman semuanya mengenai penilaian mata kuliah pendalaman materi ini nanti akan dilakukan oleh dosen pengampunya. Sedangkan penilaian mata kuliah untuk pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL akan dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Untuk kriteria dan rubrik penilaian ketiga mata kuliah secara rinci tertuang sebagai tercantum pada format angka 4. Nanti bisa dilihat pada format angka 4 ya teman-teman semuanya. Ini untuk penilaian mata kuliah. Selanjutnya untuk penilaian uji komprehensif yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogi dan pengetahuan bidang studi termasuk materi esensial dan kebermaknaan. Apa, mengapa, bagaimana, yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari lokakarya dan diperluas pada aspek TPACK dan HOTS. Uji ini dimaksudkan sebagai proses menilai mahasiswa program PPG dalam rangka mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL atau praktik pembelajaran inovatif. Mahasiswa menggunakan RPP dan perangkat pembelajaran yang disusun pada tahap pengembangan perangkat pembelajaran untuk dipelajari sebagai bahan untuk uji ini. Selanjutnya, dosen menguji secara lisan dengan cara daring yang dilaksanakan setelah peer teaching. Penguji komprehensif adalah dosen pengampu. Kegiatan desain pembelajaran inovatif masing-masing kelompok. Materi ujian mencakup yang pertama materi bidang studi esensial, yang kedua materi bidang studi lanjut, yang ketiga materi yang mendukung HOTS, materi pedagogi, pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi, materi bidang studi, dan materi pedagogi. Terus uji komprehensif ini untuk setiap mahasiswa akan dilakukan pada akhir tahapan pengembangan perangkat pembelajaran dari setiap siklusnya, yaitu selama 1 jam 50 menit oleh dosen prodi BPG yang keahliannya sesuai.
Uji ini merupakan prasyarat untuk mengikuti praktik pembelajaran inovatif dengan nilai minimal 70. Kriteria dan rubrik penilaian uji komprehensif menggunakan contoh, rubrik, format, dan panduan yang tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal ini. Nanti kita bahas di video selanjutnya untuk rubriknya ya teman-teman. Nah, untuk uji yang ketiga ialah uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru, yang sering disingkat UKM PPG, di mana terdiri dari uji kinerja dan uji pengetahuan. Untuk mengikuti UKM PPG, mahasiswa harus sudah lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, serta penilaian kehidupan bermasyarakat yang ditunjukkan dengan surat keterangan lulus semua mata kuliah dari LPTK. Yang secara sistem hal itu dapat dilihat dari semua nilai yang diunggah oleh dosen ataupun LPTK. Pelaksanaan UKM PPG diatur oleh Panitia Nasional dalam buku panduan UKM PPG. Yang pertama, yang dinilai ialah uji kinerja atau UKIN, merupakan uji kompetensi untuk mengukur pencapaian 7 CPL. UKIN dilakukan dalam dua bentuk, yaitu uji kinerja pembelajaran dan portofolio. Uji kinerja pembelajaran dimaksud untuk menilai kinerja mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Sedangkan uji kinerja portofolio digunakan untuk menilai mahasiswa dalam hal pengembangan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Untuk yang selanjutnya, UKIN pembelajaran. Nah, dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini COVID-19, berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, UKIN pembelajaran dilakukan dalam 3 model. Nah, untuk UKIN pembelajaran ada 3 model ya teman-teman. Untuk daerah hijau dan sekolah penyelenggara pembelajaran di kelas, real teaching. Sedangkan daerah selain hijau, real teaching daring, dan daerah selain hijau melaksanakan pembelajaran dengan peserta didik imajiner. Pembelajaran direkam dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Terus teman-teman juga ada UKIN portofolio ya teman-teman. UKIN portofolio itu merupakan produk kinerja pengembangan diri secara berkelanjutan yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. Terus yang selanjutnya uji pengetahuan. Nah, uji pengetahuan ini merupakan uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan online untuk mengukur pencapaian 7 capaian pembelajaran mahasiswa PPG. UP dapat diikuti oleh mahasiswa PPG dengan komputer based test atau CBT berbasis domisili. Sedangkan untuk kelulusan teman-teman semuanya berdasarkan penilaian yang saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama, jika lulus semua mata kuliah, pendalaman materi pedagogi dan bidang studi pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL, serta lulus UKM PPG, uji kinerja, dan uji pengetahuan. Mahasiswa yang lulus pendidikan profesi guru dalam jabatan memperoleh sertifikat pendidik berlaku secara nasional. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan saya mengenai bab 4 penilaian untuk mahasiswa program studi PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan Per Dirjen GTK Kemendikbudristek nomor 1019/PD-00.02/2022. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.